Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai semua aktivitas kami pada pagi hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak, melepaskan segala kelelahan kami. Pagi ini Tuhan, kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh melaksanakan semua aktivitas kami dari pagi hingga sampai pada malam nanti, hanya oleh pertolongan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, demikian bunyinya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita sudah sering tahu tentang cerita dan kisah ini. Mengapa pada akhirnya dia meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus? Mereka dengan sukacita jadi murid-murid Yesus. Ya, mereka dengan sukacita jadi murid-murid Yesus. Kisah ini Bapak Ibu Saudara sekalian menunjukkan kepada kita, ya, di sini dikatakan ketika Yesus berdiri di pantai Genesaret, orang banyak itu mengerumuni dia hendak mendengar kebenaran firman-Nya. Tuhan sudah tahu betapa rindunya mereka untuk mendengar firman Tuhan. Dan ketika itu Tuhan Yesus naik ke dalam sebuah perahu dan dia menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang itu. Setelah Tuhan Yesus memenuhi apa yang dinanti-nantikan oleh orang banyak itu, maka sekarang mulailah, ya, mulai apa saudara-saudara? Mulailah
dengan Tuhan itu mempedulikan apa yang terjadi kepada murid-muridnya pada pagi hari itu. Dia amat peduli. Karena itu firman Tuhan, saya beri judul pada pagi hari ini, Tuhan amat peduli. Tuhan amat peduli. Ya, bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, mari kita baca. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, apa kata Rasul Paulus? Segala sesuatu yang tidak pernah timbul di dalam pikiran kita, yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan semuanya itu bagi orang yang mengasihi Dia. Berarti kalau kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu amat peduli dengan segala kebutuhan kita. Di dalam kisah ini dilukiskan setelah Simon itu semalam-malaman tidak mendapat apa-apa, dikatakan sudah bekerja dengan segala jerih payahnya, tidak mendapat apa-apa. Kemudian Tuhan menyuruh, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu. Selanjutnya dikatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan tidak menangkap apa-apa. Rasanya sesuatu yang mustahil. Tadi kami juga sudah ke sana dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi selanjutnya di dalam ayat ini dikatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan juga. Apa yang dikatakan oleh Simon? Ya, karena engkau Tuhan yang menyuruh, aku akan laksanakan. Ini adalah satu kepercayaan yang luar biasa. Ada satu keyakinan bahwa apa yang dilakukan bersama Tuhan akan mencapai satu hasil yang luar biasa. Sungguh kita tak mampu berjalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Karena itu kita amat butuh penyertaan Tuhan, keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita membutuhkan sesuatu, kita berdoa terus-menerus, kita berdoa. Itu baik. Tapi ingatlah, jikalau kita percaya kepada Dia, kita yakin bahwa Tuhan mampukan segala perkara. Yakinlah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan amat peduli dengan kita. Di sini Simon Petrus tidak pernah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan bagaimana sepanjang malam aku tidak dapat ikan, aku tidak bisa menangkap apa-apa, mendapat sesuatu padahal aku sudah bekerja dengan kerasnya. Seakan-akan dia protes. Sepanjang malam Tuhan juga aku sudah pergi ke tempat yang jauh itu, dan mungkin ke tempat yang dalam sudah kutebarkan jalaku, namun aku tidak dapat apa-apa. Namun ketika Tuhan suruh, Petrus mengatakan, karena engkau yang suruh, maka akan kulakukan. Karena engkau yang suruh, maka aku akan kulakukan. Ini satu pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Kalau Tuhan yang suruh, kerjakan, lakukan, pasti kita akan berhasil berjalan bersama dengan Tuhan. Selanjutnya di dalam kisah ini dikatakan, jangan takut, karena pada saatnya dan mulai hari ini juga
engkau akan kujadikan penjala manusia. Melayani Tuhan, menangkap banyak jiwa datang kepada Tuhan. Di dalam kisah ini, Tuhan Yesus menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Ketika jala itu ditaburkan di tempat yang dalam, firman Tuhan menuliskan, jala itu penuh dengan ikan, bahkan hampir koyak, seakan-akan tidak mampu untuk menampungnya. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan sepenuhnya, kepedulian Tuhan yang luar biasa, situasi sekarang yang masih sangat meresahkan dengan pandemi COVID yang tidak kunjung selesai ini, kita semua khawatir dengan kesehatan kita. Alam maut seakan-akan selalu mengejar kehidupan manusia di dalam dunia ini. Namun firman Tuhan mengatakan, libatkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Libatkan Tuhan secara aktif di dalam kehidupanmu. Cukup percaya dengan sungguh. Tuhan amat peduli dengan kehidupan kita. Tuhan akan meluputkan segala sesuatu yang mencengkeram di dalam kehidupan kita ini. Bahkan Tuhan amat peduli dengan kehidupan kita. Kebutuhan kita, ekonomi kita, kesehatan kita, keamanan kita, Tuhan amat peduli. Firman Tuhan mengatakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita orang percaya. Serahkan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Serahkan. Layani Tuhan. Bekerja untuk Tuhan dengan sepenuh hati, maka hidupmu akan menjadi tenang. Hidupmu akan penuh dengan sukacita karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau begitu luar biasa kepada kami Tuhan. Setiap orang percaya, setiap orang yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, setiap orang yang mau melakukan kehendak-Mu, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Simon Petrus, karena Tuhan yang suruh, maka aku mau melakukan. Sekalipun aku sudah seringkali Simon Petrus sudah seringkali gagal di tempat yang sama, tapi kalau Tuhan yang suruh, dia siap melakukan. Inilah Tuhan, satu pelajaran yang baik bagi kami pada pagi hari ini. Ajarkan kami Tuhan hidup tetap menurut kehendak-Mu, hidup di dalam jalan kebenaran-Mu Bapa. Teristimewa dalam situasi yang sulit pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kami serahkan hidup ini sepenuh dalam tangan-Mu, karena Engkau yang amat pedulikan hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba percaya Tuhan, setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami sudah memperoleh bekal untuk perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kami aman berserta-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini Tuhan mengalami kekurangan dalam kehidupannya, cukupkanlah hidup mereka. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang menghadapi permasalahan, angkat Tuhan segala permasalahannya. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Segera lalukan Tuhan pandemi COVID yang tidak kunjung selesai ini Tuhan dari muka bumi Indonesia. Pulihkan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Pulihkan ekonominya Tuhan. Berikan kesejahteraan
bagi kehidupan seluruh rakyatnya, sehingga kami semua boleh mengalami satu pemulihan dan hidup penuh sukacita hanya oleh kasih dan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.